Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat siang, wilujeng siang. Annyeonghaseyo Mika. Konnichiwa. Sebelumnya terima kasih banyak kepada ibu-ibu, bapak yang sudah menyempatkan hadir pada presentasi atau kegiatan siang hari ini. Perkenalkan, saya Silmi Rahma Amelia. Insya Allah pada presentasi kali ini akan memandu jalannya acara. Nah, seperti yang terlihat pada layar, aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana topik ini merupakan topik utama yang akan dipaparkan pada presentasi kali ini sebagai bagian dari program pendidikan guru penggerak. Tentu topik ini sangat amat penting dan memiliki urgensi yang tinggi terhadap penciptaan lingkungan yang baik untuk mencetak generasi bangsa yang lebih baik juga. Nah, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan 3 orang penting yang memiliki kontribusi besar dalam terselenggaranya presentasi kali ini. Yang pertama, yang terhormat Bapak Iman Taufik SPDI sebagai fasilitator. Yang kedua, Ibu Titin Umayah SPDGR sebagai pengajar praktik. Dan yang terakhir, Ibu Salma Afwanisa SPD sebagai guru di TK Darul 4. Ibu Salma ini merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut. Nah, mungkin intermezzo sedikit, saya sendiri sudah mengenal Ibu Salma sedari kecil dan sudah hafal betul bagaimana semangat beliau dalam merancang pembelajaran dan membentuk lingkungan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga bisa terus update mengenai berbagai informasi di bidang pendidikan. Semoga semangat beliau bisa terasa dan menular kepada kita semua sebagai audiens pada siang hari ini. Untuk mengefisiensikan waktu, saya akan membacakan skenario kegiatan. Ada 4 kegiatan utama. Yang pertama adalah pembukaan, yang terdiri dari doa, ice breaking, dan kesepakatan kelas. Yang kedua adalah presentasi, yang terdiri dari pengantar presentasi dan presentasinya sendiri. Ketiga adalah diskusi yang terdiri dari umpan balik dan diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita awali kegiatan kali ini dengan membacakan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, dari ice breaking hingga kegiatan presentasi, saya akan serahkan langsung kepada presenter utama kita, Ibu yang sangat hebat, yaitu Ibu Salma Afwanisa. Waktu dan tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Sebagai informasi bahwa moderator kali ini merupakan rekan saya yang sedang mengampu pendidikan S2 double degree di ITB dan Jepang. Mohon doanya kepada rekan guru hebat semuanya. Semoga beliau diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam studinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia untuk rekan guru hebat semuanya. Memulai kegiatan kita hari ini, saya ada pantun sedikit ya, boleh dijawab dengan cakep. Singgah sebentar di rumah Basir. Cakep. Meminta tomat dan pepaya. Cakep. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Mantap. Baik, supaya karena sekarang kan sudah siang ya, waktunya jam istirahat, tidur siang, supaya untuk mencairkan suasana kita hari ini, boleh izin untuk on cam dulu semuanya. Kita akan melakukan ice breaking.
melatih konsentrasi. Nah, panjang dan pendek. Kalau panjang kan biasanya gini, pendek gini ya. Panjang, pendek, panjang, pendek. Tetapi sekarang dibalik. Kalau saya bilang panjang berarti pendek. Kalau saya bilang pendek berarti panjang, gitu ya. Siap. 1, 2, 3. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang. Oke, terima kasih. Saya kira cukup untuk ice breaking. Kita lanjut ke pemaparan materi. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materi, ini berhubungan dengan materi yang akan saya bahas. Ada kesepakatan kelas ya supaya kita nyaman di room kali ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jadi ini termasuk nanti kalau misalkan ada yang berbicara silakan dimatikan mikrofonnya dan ketika berbicara silakan dihidupkan. Ketiga, jika ada peserta yang sedang berbicara maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Nah, itu baru kesepakatan kelas yang saya tawarkan. Silahkan dari Ibu Bapak, jika ada yang ingin menambah kesepakatan kelas, dipersilahkan. Boleh mengacungkan tangan terlebih dahulu. Atau dirasa cukup? Dirasa cukup aja. Oke, siap. Oke ya. Nah, masuk ke materi. Nah, ini yang akan saya sampaikan mengenai budaya positif. Ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baik, yang pertama, sebelum perubahan paradigma ada pembelajaran dengan paradigma belajar. Adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Hal ini sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui ya, ada 6 poin di pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini barang tentu sudah pada hafal ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru, sebagai orang dewasa di sekolah, merasa bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Ketika kita bilang A, murid itu harus A. Ketika B harus B, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas apakah ini sesuai atau tidak sebetulnya. Selanjutnya, yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tentunya, penguatan positif itu bermanfaat, tetapi bagaimana? Apakah semuanya bisa diterapkan secara bersamaan? Nah, itu pertanyaannya ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika misalkan ada suatu kesalahan, suatu peristiwa di sekolah, apakah benar dengan kita mengata-ngatai murid itu adalah perbuatan yang baik dan akan merubah perilaku murid? Mungkin saja berubah, tapi ada efeknya, begitu ya. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini sebetulnya kalau saya pribadi, pengalaman saya kadang tidak terasa dilaksanakan padahal tahu gitu ya bahwa ada efek yang tidak baiknya dari perilaku ini. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama, menurut stimulus respon bahwa kebutuhan kita itu sama, tetapi sebetulnya kebutuhan kita itu berbeda.
Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi sebetulnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sebetulnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk ini di dalam pembelajaran ya guru terhadap murid. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Sebetulnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Padahal, kita bisa merubahnya menjadi model berpikir menang dan menang. Yang kedua, ini ada disiplin positif, yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan atau reward, dan ancaman atau hukuman. Nanti ini akan berhubungan dengan motivasi yang akan dijelaskan kemudian. Nah, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ini ada 3 contoh nilai kebajikan yang telah dibuat oleh institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yang ada 6 poin, kemudian ada 9 pilar karakter IHF. Tentunya kalau Ibu Guru Pak Udma sudah tahu gitu ya, ini tentang 9 pilar karakter ini. Kemudian ada juga yang dari The 7 Essential Virtues. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi saya sebutkan. Ini berhubungan tadi dengan disiplin positif yang telah dibahas di poin kedua. Bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 2 jenis. Ada motivasi ekstrinsik, eksternal, dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal ini bisa karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga bisa karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang kedua adalah motivasi internal atau intrinsik. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini mungkin yang harus kita rubah sebagai guru, bagaimana menanamkan motivasi yang benar itu, apakah dengan motivasi ekstrinsik, eksternal, atau dengan motivasi intrinsik atau internal. Selanjutnya, poin yang keempat adalah apakah hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sama? Nah, ini ada penjelasannya ya. Ini tentunya ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman sudah barang tentu kita berpikir bahwa ini negatif gitu ya. Tetapi kalau konsekuensi dan restitusi ini positif. Tetapi ternyata ada perbedaannya antara konsekuensi dan restitusi ini. Kalau hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tiba-tiba. Yang ketiga bersifat satu arah, dan keempat bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis. Yang selanjutnya konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi kalau konsekuensi itu ada peraturan yang jelas gitu ya. Entah itu tertulis, misalkan di sekolah tidak boleh buang sampah sembarangan, itu kan ada aturannya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena adanya peraturan. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid karena ada peraturan itu sendiri dan ada konsekuensi atas pelanggaran yang dilaksanakan. Yang ketiga, ada yang disebut dengan restitusi. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang baru mendengar atau bahkan yang sudah tahu ya mengenai istilah restitusi ini. Nah, kalau restitusi ini, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian masalah terpecahkan. Kemudian murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Dan yang terakhir,
murid paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali. Yang poin kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebetulnya ini secara universal ya, manusia bukan hanya anak-anak, kita juga orang dewasa memiliki kebutuhan dasar yang merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita ini terpenuhi dengan baik. Selanjutnya pertanyaannya adalah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Bertahan hidup ini mencakup kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima mencakup rasa diterima, dipedulikan, merasa menjadi bagian dari kelompok. Kalau penguasaan mencakup keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui, didengar, tidak mau kalah dari yang lain. Ya, kebebasan mencakup mandiri, mampu mengendalikan arah dirinya, bebas mencoba hal baru. Dan yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini nanti ada kaitannya dengan perilaku yang muncul dari murid. Misal, anak ini mengganggu temannya. Nah, sebetulnya apa kebutuhan dasar yang sedang berusaha dia penuhi? Apakah dia hanya iseng? Kalau iseng berarti karena apa? Kesenangan, untuk humor bagi dia. Dia ingin tertawa dengan kegiatan seperti itu. Atau misalkan dia coret-coret dan teriak-teriak. Nah, itu apa sebetulnya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya? Kita sebagai guru harus bisa menganalisa ke arah sana, sehingga nanti ke depannya kita dapat menemukan secara bersama-sama dengan murid bagaimana solusi atas peristiwa tersebut. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah mengenai posisi kontrol guru. Di sini sebetulnya guru bisa memilih posisi kontrol apa yang akan diambil. Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, kalau ini ada contohnya nih. Contoh posisi kontrol guru, misal ada siswa datang terlambat ke sekolah. Seorang penghukum akan berkata, lari lapangan 10 kali putaran. Jika guru menjadi teman, guru itu akan berkata, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan seperti itu lagi ya, jangan terulang lagi ya. Kalau sebagai manajer, guru dapat berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau menjadi pembuat merasa bersalah, guru dapat berkata, berapa kali lagi ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan ibu. Dan kalau sebagai pemantau, guru dapat berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah dan kamu tahu konsekuensinya, tinggal di kelas saat jam istirahat untuk mengejar ketertinggalanmu. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya ingin mencoba merefleksikan diri dulu, kita sebagai guru di sekolah. Kira-kira posisi kontrol apa yang biasa kita lakukan? Apakah sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, atau manajer? Silakan, ada yang berani untuk jujur? Silakan untuk acungkan tangannya, raise hand. Silakan Bu Mulyati dan Bu Lia. Bu Mulyati terlebih dahulu ya. Jujur ya, sama kalau guru juga kan manusia biasa ya. Betul. Kadang mengajar itu berdasarkan suasana hati gitu ya. Jadi semua yang tadi teori itu mungkin sudah dirasakan gitu, dilalui oleh semua guru gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mulyati. Betul ya, karena kita juga manusia. Tadi yang saya sebutkan, sebetulnya yang memiliki kebutuhan dasar itu bukan cuma murid, kita juga sama.
apa namanya, kita, tadi kan ada beberapa ya di sini disebutkan nih. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini juga sebetulnya guru-guru juga punya ini, gitu ya. Hanya saja mungkin karena posisinya di sekolah itu kita sebagai orang dewasa, sehingga kita harus lebih bijak. Karena kalau, murid itu kan, apalagi untuk murid TK, mereka masih memiliki pemahaman yang terbatas, kemudian, pemahaman tentang nilai-nilai juga masih terbatas, seperti itu. Jadi, kita sebagai orang dewasa di sekolah mungkin yang harus lebih bijak. Baik, selanjutnya Bu Lia, silakan Bu Lia. Oke, terima kasih Bu Salma. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena izin off cam ya. Ya, nggak apa-apa Ibu. Eh, Kalau tadi ditanyakan kita sebagai guru sudah memegang kontrol sebagai apa, mungkin seluruh posisi kontrol sudah pernah kita lakukan ya, apalagi sebagai guru. Yang pertama sebagai teman, pernah juga mungkin kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita terhadap anak didik kita. Sebagai teman pernah, sebagai penghukum juga mungkin pernah, sebagai Ini lagi, apalagi sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai di sini. pemantau, sebagai manajer. Nah, posisi-posisi tersebut semuanya seperti tadi sudah dibilang, kita sebagai guru pasti pernah melakukannya. Apalagi mungkin sebagai guru itu bukan hanya menyelesaikan satu kasus di sekolah itu ya, tapi ada beberapa kasus yang mungkin awalnya mungkin sebelum mengetahui teori-teori yang sekarang ini, apalagi tentang budaya positif, tentang segitiga restitusi dan lain sebagainya, kita pasti untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di anak didik kita, posisi kontrol tersebut kita coba semuanya. Bagaimana dengan memposisikan kita sebagai teman terhadap anak didik kita, bagaimana memposisikan kita sebagai penghukum dan lain sebagainya. Namun setelah mengetahui materi tentang budaya positif ini, nanti juga mungkin Bu Salma akan membahas tentang segitiga restitusi. Betul. Saya mungkin akan lebih tertarik bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di anak didik kita, tapi tidak dengan cara-cara yang tadi, tidak hanya dengan memunculkan keinginan dari luar, tapi benar-benar keinginan untuk memperbaiki anak tersebut datang dari dalam dirinya sendiri. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia, betul ya. Kita sebetulnya pernah melakukan posisi kontrol ini semuanya. Tetapi mungkin pastinya ada yang lebih dominan. Nah, sekarang pertanyaan yang kemudian muncul adalah sebetulnya apa posisi kontrol yang yang lebih bijak, yang lebih tepat untuk dilakukan oleh seorang guru. Nanti kita akan bahas di kemudian. Baik, terima kasih Bu Mulyati dan Bu Lia atas responnya. Saya akan melanjutkan. Nah, yang ketujuh ada yang namanya keyakinan kelas. Seperti yang tadi kita buat di awal ya, ada keyakinan. Kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, kenapa bukan bukan peraturan? Tadi berhubungan ya dengan yang sudah saya sampaikan bahwa peraturan itu biasanya dari satu pihak. Misalkan kalau sekolah, ya udah yang membuat itu guru atau kepala sekolah. Anak itu tidak tahu tentang peraturan, tapi maksudnya tidak terlibat dalam pembuatan peraturan, tapi tahu akan adanya peraturan. Gitu. Tetapi berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama, anak terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas, sehingga mereka karena keyakinan kelas diyakini secara bersama-sama, jadi itu merupakan suatu langkah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik yang telah kita bahas tadi. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi,
Misalkan teh, bukan tidak buang sampah sembarangan, tapi membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas ini sudah berusaha saya terapkan di TK Darul Fat. Ini merupakan langkah-langkah yang saya ambil. Sebetulnya ini disederhanakan ya, karena saya mengajar di TK, jenjang anak usia dini, jadi langkah-langkahnya pun saya sesuaikan dengan kemampuan mereka. Yang pertama, saya melakukan dialog tentang keyakinan kelas yang akan dibuat. Kemudian, anak melingkari gambar keyakinan kelas yang diinginkan. Ini sudah saya sediakan. Kenapa tidak berbentuk tulisan atau misalkan sticky note gitu ya, anak menuliskan keinginan kelasnya, karena itu dia ya. Kalau anak usia dini itu masih ada keterbatasan dalam menulis dan membaca, sehingga untuk memudahkan pemahaman mereka, makanya saya menggunakan media gambar. Selanjutnya, gambar yang telah dipilih anak ini digunting dan ditempelkan di sebuah karton. Dan terakhir adalah anak mencap jari keyakinan kelasnya. Kenapa harus dicap? Karena ini sebagai bukti bahwa keyakinan kelas ini diyakini dibuat oleh seluruh peserta didik di kelas itu. Bentuknya seperti ini keyakinan kelas yang telah dibuat. Ada 7 poin di sini yang diyakini oleh kelas di TK Darul Fat. Nah, keyakinan kelas ini sudah berusaha kami terapkan, walaupun mungkin dalam pelaksanaannya belum optimal, tetapi alhamdulillah anak-anak sudah terlihat ada perubahannya, seperti dalam melaksanakan kegiatan beribadah, melaksanakan budaya 5S, melaksanakan budaya antri, tertib ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, ini sebetulnya puncak temanya ya, puncak topik dari budaya positif ini adalah adanya segitiga restitusi, yang merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan menstabilkan identitas, yang kedua tahapan validasi tindakan yang salah, dan tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di dalam tahapan menstabilkan identitas ini, penjelasannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kita menstabilkan identitas siswa supaya siswa itu tidak merasa dijudge, dihukum oleh gurunya. Yang kedua adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, kita melakukan validasi atas tindakan yang siswa lakukan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang bisa ditanyakan oleh guru adalah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas ini yang tadi telah kita buat di sini ya. Jadi kita harus membuat dulu keyakinan kelas supaya kita dapat melakukan praktek segitiga restitusi ini. Baik, di sini saya mencoba untuk melaksanakan praktek segitiga restitusi ini. Kasus yang pertama adalah Ananda Adila tidak mengikuti kegiatan sholat duha. Ananda hanya duduk di kursi sambil sesekali menunduk dan memegang pipinya.
saya mengajak Ananda untuk berbincang dan alhamdulillah Ananda mau melanjutkan kegiatan di sekolah. Ini ya ketika kegiatan sholat duha, kebetulan di TK saya itu selalu dilaksanakan praktik sholat duha setiap hari kecuali hari Rabu karena olahraga. Nah, ketika yang lain ini sholat duha, Ananda Adila hanya duduk di sini sambil beberapa kali menunduk dan memegang pipinya. Nah, bagaimana praktik segitiga restitusi yang saya lakukan? Berikut cuplikan videonya. Udah ya. Sekarang Miss mau nanya boleh? Boleh. Tadi teh Adila pas lagi sholat duhanya, Adila teh sholat gak? Enggak ya? Kenapa? Gimana ceritanya? Ceritain ke Miss. Kan tadi teh Miss bolak-balik kan katanya nggak ngeliatin gitu. Ay pas Miss ngelewat, kenapa kata Miss teh Adila duduk? Yang lain sholat. Kenapa Adila teh coba ceritain? Apa? Sakit gigi. Kenapa gigi Adila teh? Ada yang menyenggol, kayak ada yang mau gigi lubang besar. Oh, baru itu mah baru besi. Berarti Adila jangan dulu makan yang pedas-pedas sama yang dingin-dingin ya. Kenapa nggak suka pedas? Yang nggak suka berarti bener tidak boleh ya. Tidak boleh mencoba terus apalagi makan yang dingin-dingin, minum yang dingin-dingin, minuman kayak gitu. Es jangan dulu, oke? Siap? Siap? Oke deh. Terus alasannya teh karena Adila sakit gigi. Jadi duduk. Terus gak ikut sholat. Itu alasannya. Terus menurut Adila kegiatan sholat itu perlu atau enggak ikut? Perlu. Kenapa perlu sholat ya? Dia jadi anak soleh, belum jadi anak soleha. Kalau sholatnya ngapain sih? Kita tuh ngapain? Berdoa sama siapa? Sama Tuhan. Sama Tuhan. Tuhan kita siapa ya? Allah. Berarti nanti mah kalau Adila sudah tidak sakit gigi, Adila gimana? Mau sholat atau enggak? Sholatnya gimana? Enggak. Gimana dong sholatnya? Coba jelasin ke Nisa. Sholat. Kita pukul-pukulan. Oh, pintar. Gak boleh pukul-pukulan apalagi. Gak boleh nendang. Emang Adila suka nendang? Enggak kan ya. Yang lainnya suka ada yang nendang ya. Soalnya kegiatan sholat itu kita lakukan supaya Adila terbiasa sholat. Kan Adila sekarang mah belum balik ya. Nanti teh Adila kalau udah SMP wajib sholat. Nah, latihannya. Nah, betul. Bisa sama Bibi, sama Aku mah dengar gak mau di sini, mau di SMP biar nanti yang jadi orang abi. Gimana main sepeda? Dulu kita jalan karena udah Skoning. Oh iya. Miss doain ya semoga Adila bisa keterima nanti di SMP-nya. Di Skoning, SMP yang Adila inginkan. Berarti besok Adila mau sholat. Oke? Terus dulu. Sholat subuh berapa? Sholat maghrib, zuhur, asar, dan isya. Nah, ini adalah salah satu praktik segitiga restitusi yang telah dilaksanakan. Ini merupakan salah satu tugas saya juga ya di program pendidikan guru penggerak ini. Ada dua nih. Bentar ya, saya liatin dulu. Sebetulnya
untuk anak Kreditnya berapa? usia dini memiliki tantangan tersendiri ya yang saya rasakan gitu. Karena anak-anak itu punya punya pemahaman yang masih belum komplit gitu ya terkait tentang nilai-nilai keyakinan. Seperti di video ini saya lihatkan ya ke Bapak Ibu sebentar. Ini tadi kasus yang pertama ya, tentang yang tidak mau sholat. Ini ada yang lucu dan menantang sebetulnya. Di kasus yang kedua ini, mana? Nah ini. Ada ini ya, 3 orang ini mengejek temannya. Berkata si gendut, si gendut, si gendut. Kemudian saya memanggil semua anak yang terlibat dan mencoba untuk mengobrol. Kenapa saya memanggil semuanya? Karena ini adalah murid-murid baru sehingga mereka juga belum secara emosional belum terjalin dengan baik dengan saya gitu ya, masih ada keterbatasan sehingga saya mencoba untuk mengobrol dengan semuanya. Mungkin kalau banyak orang lebih rileks gitu ya. Nah, ini yang lucunya adalah pada saat saya bertanya, jujur, siapa yang bilang si gendut, si gendut, si gendut, yang berani, jujur. Nah, ini yang lucunya adalah ketika saya tanya, tadi Miss dengar ada yang bilang si gendut, Cung, siapa yang berani jujur? Anak yang pertama nunjuk anak yang kedua nunjuk anak yang ketiga, begitu seterusnya. Kemudian pas saya tanya gini nih, gimana ya? Raina gendut, Alia gendut, kira-kira baik nggak ya? Baik nggak? Baik. Baik nggak bilang coba? Kalau misalkan nah, ini ya. Jadi ketika saya bertanya, apakah perilaku yang atau perkataan yang diucapkan dengan menghina itu perilaku yang baik atau buruk? Anak-anak menjawab perilaku yang baik, Ibu. Perilaku yang baik, Miss. Nah, ini yang saya maksud adalah ketika anak-anak usia dini ini masih memiliki pemahaman yang belum utuh tentang konsep baik buruk. Nah, baik, kita lanjutkan slide-nya. Sebetulnya itu adalah merupakan slide terakhir ya dari presentasi saya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih banyak Bu Salma atas presentasinya. Kita berikan applause untuk Bu Salma. Mohon maaf, saya salah pencet. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu diskusi yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama umpan balik dan diskusi. Untuk sesi ini kita estimasikan sebanyak 15 menit dan yang pertama adalah umpan balik. Untuk 3 orang pertama yang akan memberikan umpan balik, mangga dipersilakan dengan cara raise hand. Nanti saya akan menyebutkan urutannya siapa saja. Mangga Ibu Junarsi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ucu Junarsi sebagai Kepala Sekolah di TK Darul Fat. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya sangat merasa senang dan bangga kepada Miss Salma ya, dipanggilnya di TK itu Miss Salma, yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas aksi nyata mengenai budaya positif yang telah dilaksanakan khususnya di TK Darul Fat.
Semoga dapat menginspirasi kepada guru-guru yang lainnya sehingga budaya positif dapat terwujud secara optimal khususnya di TK kami, di TK Darufat. Mungkin itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus juga untuk Ibu Ucu Junarsi. Ibu moderator boleh menanggapi sedikit ya. Mangga, mangga, mangga. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak sekolah, kepala sekolah dan rekan guru yang turut membersamai saya dalam program pendidikan guru penggerak ini dan mendukung saya dengan sepenuh hati. Terima kasih banyak Ibu Kepala dan rekan-rekan guru hebat. Ya, betul Bu Salma, karena segala sesuatu itu butuh kerjasama semua pihak sehingga bisa menghasilkan hasil yang optimal. Oke, selanjutnya di sini ada yang raisain Ibu Lia Kamila. Mangga Ibu Lia untuk memberikan umpan baliknya. Dan untuk Ibu Junarsi mungkin bisa diturunkan Bu raise hand-nya. Atau mungkin tadi Bu Lia raise hand yang tadi belum diturunkan mungkin ya. Oke, untuk audiens yang lain, mangga apakah ada umpan balik yang ingin disampaikan kepada Ibu Salma, baik itu masukan, kritikan, ataupun hal-hal lainnya. Kepada Bapak Yusril Abdillah, mangga Pak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya bersama moderator. Nama saya Sri Purnama Ulum. Cuman pakai akun suami. Di sini mungkin sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya sebelumnya kepada Bu Salma yang sudah memberikan ilmunya yang subhanallah ternyata saya selama ini menjadi guru masih banyak kekurangan. Yang pastinya saya dari Kober, dari materi-materi yang Bu Salma sampaikan, itu subhanallah memberikan satu hal yang untuk kedepannya bisa lebih baik. Tapi sebelumnya sih sebelum ke umpan balik, tadinya saya mau nanya Bu moderator. Oh, mangga Ibu, tapi nanti di sesi selanjutnya ada diskusi ya Bu. Oke, mungkin dari sini mah saya mengucapkan terima kasih ya Bu Salma untuk kedepannya, apalagi mungkin di Kober saya seorang diri nanti akan bisa mempraktikkan langsung segala sesuatu yang telah disampaikan Ibu Salma pada hari ini. Terima kasih Bu Salma, terima kasih Bu moderator. Terima kasih Ibu. Mari kita berikan aplaus untuk Ibu Sri. Nah, selanjutnya mangga untuk audiens yang lain, kita masih ada alokasi waktu untuk umpan balik ini. Apakah ada yang ingin menyampaikan kritik, masukan, ataupun apresiasi kepada Ibu Salma yang telah mempersiapkan presentasi pada siang hari ini? Ibu moderator sambil menunggu yang lain, tadi saya ingin menanggapi yang dari Bu Sri ya. Bu Sri ini merupakan salah satu guru di sekolah kami, karena yayasan kami ini menaungi 2 lembaga yaitu Kober dan TK. Bu Sri adalah guru yang luar biasa hebat ya. Beliau menangani hari ini 15 siswa, tidak ada guru pendamping, dan beliau sangat luar biasa semangatnya. Insya Allah saya juga banyak mengadaptasi semangat dari beliau, membara sekali Bu Sri pokoknya mah. Mangga dari Ibu atau Bapak yang lain yang ingin memberikan masukan, kritikan terhadap presentasi saya, atau kenapa ya seperti itu padahal kan kenyataannya seperti ini. Karena saya ini
masih belajar dan masih butuh untuk diberikan masukan. Di pendidikan guru penggerak ini, saya dididik untuk menjadi seorang guru yang reflektif. Jadi guru yang mau menerima masukan, kritikan, saran dari orang lain. Guru yang mau mendengar. Karena apa tujuannya kritikan itu atau saran itu? Untuk proses pembelajaran saya sendiri, untuk lebih baik terhadap murid saya. Mungkin jika tidak ada, masuk aja ke sesi berikutnya, atau boleh ditanya lagi Bu Silmi. Betul Bu Salma. Bagaimana? Apakah ada yang ingin menyampaikan umpan baliknya? Jika tidak ada, kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Pada Ibu Bapak audiens yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan topik pada hari ini ataupun studi kasus yang terjadi di kelas masing-masing mungkin ingin dikaitkan dengan topik kita pada siang hari ini, mangga. Teknisnya sama, Ibu dan Bapak bisa raise hand terlebih dahulu, nanti saya akan persilakan. Tadi dari Ibu Sri ya? Ya, mangga Ibu Sri. Terima kasih Bu moderator yang cantik. Hari ini mungkin saya tertarik ya dengan praktik segitiga restitusi ya Bu Salma. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan bagaimana melakukan praktik segitiga restitusi pada siswa kober, karena mengingat mereka itu kan masih usianya 3-4 tahun ya Bu Salma. Jadi anak itu belum bisa secara efektif diajak diskusi. Iya, terima kasih Bu Salma. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Sri. Mangga Bu Salma bisa langsung menanggapi. Ya, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya bukan hanya di kober ya. Untuk jenjang anak usia dini, bahkan kalau sekarang fase pondasi ya sampai kelas 2 SD. Anak-anak ini tentunya masih memiliki kemampuan komunikasi yang terbatas, tadi ya konsep benar yang dan salah yang masih terbatas, sehingga tadi saja di praktek yang saya lakukan, jadi sedikit cerita dulu, saya tuh ada tugas membuat skenario bagaimana mempraktikkan tahapan segitiga restitusi. Kalau teman-teman saya di jenjang SD, SMP, SMA, mereka tidak kesulitan. Beliau-beliau itu tidak kesulitan karena bisa membuat teksnya. Dan anak bisa menghafalkan atau setidaknya membaca teks ketika melakukan syuting gitu ya. Tetapi saya berpikir untuk anak usia dini, belum lagi bergelut dengan moodnya, belum lagi prosesnya panjang jika harus menghafal. Sehingga saya berinisiatif untuk kasus yang ada aja gitu. Saya buat untuk tugas ini. Nah, sebetulnya dari video ini, dari video tugas saya yang tadi, terlihat ya Bu Sri, anak-anak masih kebingungan. Padahal saya juga sudah berusaha untuk membuat pertanyaan dengan kata-kata yang mudah dipahami dan simpel gitu ya. Sehingga pada saat saya bertanya, coba ada yang bisa menjawab tidak? Perilaku menjelek-jelekan teman, menghina, itu perilaku yang baik atau buruk? 3 dari 4 siswa itu berkata bahwa itu adalah perilaku yang baik. Bingung itu saya, Bu. Tapi terus mikir otak, muter gitu ya, muter otak. Gimana caranya supaya tetap masuk keyakinan kelasnya kepada siswa tersebut. Nah, mungkin yang bisa saya sarankan gini Bu, dalam penerapan tahapan segitiga restitusi ini tidak perlu dilaksanakan dalam 1 hari jika memang butuh waktu. Karena tadi yang saya sebutkan bahwa anak-anak ini masih memiliki keterbatasan dalam komunikasi, mungkin dalam mengungkapkan pendapat juga masih malu-malu, atau mungkin ada yang masih kesulitan atau bingung mengungkapkan perasaannya. Tapi kita bisa menstimulus juga dari awal tuh, bahwa ada perasaan emosi yang namanya senang, sedih, takut, kecewa. Misal,
pada kasus anak apa ya, misalkan anak itu menendang temannya. Kita tanya, kenapa kamu menendang si A? Iseng aja, Bu. Oh, berarti tadi kita bisa kaitkan ya dengan kebutuhan dasar manusia. Iseng berarti untuk kesenangan. Kita tanyakan lagi, kira-kira ada hal lain gak yang bisa membuat kamu senang selain menendang? Ada, Bu, misalkan teh ada hal lain yang dia sebutkan. Nah, seperti itu. Mungkin prosesnya cukup panjang sebetulnya untuk menerapkan ya atau mewujudkan budaya positif yang betul-betul optimal. Tentunya langkah selanjutnya adalah kita sebagai guru juga harus melakukan kolaborasi kerjasama dengan orang tua. Apalagi untuk anak usia dini, tidak bisa kita misalkan di sekolah mengajarkan A, tapi ternyata di rumahnya B. Kita ingin menanamkan kemandirian misalkan ya, ada nilai kebajikan kemandirian. Kita mengajarkan di sekolah, ketika kamu sudah selesai makan, cuci gelas plastik atau piring itu sendiri. Tetapi di rumah, segala sesuatu itu dilakukan oleh ibu atau bapaknya. Nah, itu harus dikomunikasikan. Jadi, tugas orang tua dan guru itu harus sama perlakuannya terhadap anak, sehingga anak tuh paham bahwa oh iya ternyata aku harus kayak gini, kalau di rumah kayak gini, sehingga tujuan yang tadi ini ingin membentuk karakter yang mandiri ini dapat terwujud dengan baik. Mungkin segitu, Bu Sri. Ada yang perlu ditanggapi, silahkan. Mangga Bu Sri, siapa tahu ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Kalau tadi saya dengar ya dari Ibu Salma, Masya Allah sangat lengkap jawabannya, disertai dengan contoh-contohnya juga studi kasusnya, kemudian dihubungkan lagi dengan teorinya. Ya, saya sebetulnya juga bukan orang yang terjun langsung di bidang ini, tapi bisa merasakan secara jelas, secara jelas ya, karena saya hanya mengamat saja bagaimana kompleksnya membentuk karakter dari penerus bangsa gitu ya. Karena banyak faktor yang mempengaruhi untuk bisa membentuk karakter yang optimal, bukan juga yang kerjasama semua pihak sehingga bisa tercapai tujuan-tujuan yang tadi diperoleh gitu. Nah, sepertinya tidak ada respon lanjut dari Ibu Sri. Nanti Ibu Sri sebelumnya terima kasih ya buat Bu Salma yang sudah memaparkan, dan betul kata Ibu moderator, memang sudah pas, panjang, lebar, dan tentunya kena. Terima kasih Bu moderator. Iya, terima kasih banyak Ibu Sri. Selanjutnya ada Ibu Mulyati yang raise hand. Mangga Bu Mulyati. Ya, terima kasih Ibu moderator atas waktunya. Misalnya saya sebenarnya sangat respect ya dengan apa yang dipaparkan hari ini. Betul sekali bahwa kita sebagai pengajar itu harus terus belajar gitu ya, belajar sepanjang hayat sesungguhnya bagaimana memahami siswa dan memahami diri sendiri gitu ya sebagai pengajar, untuk kedepannya pendidikan lebih bagus, lebih bermakna bagi anak dan juga bagi kita sebagai pengajar. Saya sangat bangga dengan apa yang Ibu paparkan hari ini dan sangat respect gitu ya untuk diterapkan di sekolah kita gitu untuk anak-anak di masa golden age-nya. Mudah-mudahan bisa menjadi generasi yang soleh-soleha, yang cerdas secara fisik, secara jiwa gitu ya, secara mental juga. Terima kasih atas pemaparannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mul untuk umpan baliknya mungkin ya tadi atas apresiasinya kepada Ibu Salma. Selanjutnya di sini ada Ibu Ucu Junarsi. Bu Junarsi yang sudah raise hand. Bagaimana Bu Ucu? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan topik pada siang hari ini? Oke, mungkin Ibu Ucu nanti akan menyusul pertanyaannya untuk mengisi dan menunggu pertanyaan dari audiens lain. Sebenarnya Bu Salma, saya punya pertanyaan juga nih. Saya penasaran gitu terkait dengan keyakinan kelas ini karena ini istilah yang baru untuk saya. Nah, di sini tadi salah satu poin yang Ibu sampaikan itu saya menangkapnya peraturannya harus dibuat secara abstrak ya, dalam tanda kutip abstrak dan universal gitu. Nah, pertanyaan saya Bu, bagaimana membuat, nah betul Bu, ini pembentukan keyakinan kelas di poin yang pertama dan poin yang kedua. Itu kan pernyataan-pernyataannya itu dan keyakinannya dibuat secara abstrak dan universal. Pertanyaannya, anak tuh kan cerdas banget ya Bu. Kita tuh kayak tidak bisa mengukur kecerdasan anak, saking cerdasnya kadang kita kayak, kok bisa dia mikir kayak gitu gitu. Nah, bagaimana untuk membuat keyakinan tersebut tidak menjadi multi tafsir atau multi interpretation gitu Bu, sehingga nanti tidak menggiring anak ke poin yang tidak kita maksudkan ke sana gitu. Bagaimana Bu kalau seperti itu? Ya, sebetulnya nanti kan ada tahapan pembentukan keyakinan kelas ya. Nah, maksudnya keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi anak bebas. Jadi tahapan pertama itu anak mengungkapkan aja dulu. Misalkan nih, ayo kita membuat keyakinan kelas. Atau kalau itu kan kita juga sebagai orang dewasa asing ya. Keyakinan kelas tuh apa gitu ya, kok ada keyakinan kelas. Oke, kita ganti, kelas seperti apa yang kalian inginkan? Cung, boleh makan Bu, misal gitu ya. Kalau anak usia dini mungkin lebih ceplos-ceplos. Boleh minum Bu, nggak apa-apa, kita tampung dulu. Kalau ini kita bisa tuliskan dulu di board atau kita gambar. Oke, di kelas misalkan Ananda Faliha di kelasnya ingin makan. Kita gambar ya, makan. Ingin seperti apa lagi kelasnya? Ingin bersih, Bu. Bersih. Aku nggak mau diganggu teman, Bu. Kita gambar, kita tuliskan lagi pernyataannya. Nah, di tahapan selanjutnya, kita kerucutkan lagi. Tampung dulu, yang pertama kan semua keinginan siswa kita tampung. Kemudian tahapan yang kedua kita kerucutkan. Apakah ada yang serumpun? Misalkan, aku ingin kelas yang bersih. Aku tidak mau meja aku kotor. Kan itu sama, intinya tentang kebersihan. Oke, ini kita gabungkan ya. Sebetulnya secara idealnya seperti itu ya Bu. Tetapi karena saya membuat skenarionya lebih singkat gitu ya, supaya anak juga tidak bosan dan tetap tujuannya terpenuhi, akhirnya saya nge-skip gitu beberapa langkah atau mencari alternatif lain, yaitu dengan menggunakan gambar. Nah, setelah kita kita gabungkan, kelompokkan berdasarkan kategorinya, misalkan tadi yang tidak mau kotor mejanya, aku ingin bersih, kita gabung. Selanjutnya ada langkah selanjutnya yaitu merubah kata-kata menjadi kata-kata yang positif. Misalkan yang tadi tidak mau berantakan, tidak mau kotor. Oke, kita rubah menjadi menjaga kebersihan kelas atau menjaga kebersihan sekolah. Seperti itu. Terus nanti sebetulnya ada lagi
tahapan-tahapan berikutnya. Tetapi untuk, untuk di jenjang TK, saya meringkasnya gitu ya. Tetapi untuk, jenjang SD, SMP, SMA mungkin bisa diterapkan, langkah-langkah sesuai dengan langkah-langkah yang aslinya gitu ya, Bu, ya. Oh, siap-siap Bu. Berarti ini tuh pasti nanti ada apa ya? Istilahnya bimbingan ya, dalam tanda kutip bimbingan lebih lanjut untuk menjadi satu pemahaman terhadap keyakinan atau poin-poin tersebut. Begitu ya, Bu? Iya. Nah, Nanti kan, setelah adanya keyakinan kelas, ini kita bahas lagi. Ini keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Ayo kita sebutkan yang pertama apa, yang kedua apa, sampai ke 7 ya kalau tadi yang saya buat dan anak-anak. Ada 7 keyakinan kelas. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kita buat bersama. Artinya kita harus meyakini dan melaksanakan keyakinan yang kita buat. Kalau misalkan tindak lanjutnya apa? Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi keyakinan kelas. Kemarin kan kita sudah buat ya keyakinan kelasnya. Misalkan di sini, bentar saya lihatin dulu. Nah, ini ya. Misalkan di sini ada melaksanakan ibadah dengan tertib, praktik ibadah dengan tertib. Ketika anak tidak mau sholat, kita bisa berbicara kepada anak, kemarin kita udah buat ya keyakinan kelasnya tuh terpampang, bahwa kita harus melaksanakan kegiatan beribadah seperti sholat dan ngaji itu dengan tertib. Oh iya Bu, tapi mungkin memang kalau dalam realitanya tidak semua seperti itu ya. Tentunya punya tantangan tersendiri bagaimana kita sebagai guru memposisikan diri. Tadi kembali lagi, apakah kita akan menjadi teman untuk murid kita? Apakah kita akan menjadi manajer, penghukum, dan lain sebagainya? Nah, kesimpulannya, kalau melihat dari segitiga restitusi ini, sebetulnya yang paling ideal posisi guru itu adalah sebagai manajer, gitu ya. Guru harus memposisikan diri sebagai manajer yang tadi saya bahas. Ini ya. Nih, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Tapi mungkin untuk guru kita di di Kober, di TK memang harus lebih sabar menghadapi anak-anak seperti itu. Mungkin sekian Bu Silmi. Oke, terima kasih banyak Bu Salma atas penjelasannya. Dari saya cukup Ibu. Mungkin dari teman-teman yang lain kita cukupkan untuk sesi diskusi siang hari ini. Jika nanti tiba-tiba lagi ngerjain apa terus ingat ini kayaknya berkaitan dengan topik yang disampaikan oleh Bu Salma, bisa langsung menghubungi Bu Salma. Nanti mungkin bisa langsung DM ataupun WA ke Bu Salma untuk pertanyaan-pertanyaan terkait. Selanjutnya kita masuk ke sesi yaitu foto bersama dan doa penutup. Kita foto bersama dulu untuk mengabadikan keindahan hari ini, ilmu baru yang harusnya menjadi kesenangan untuk kita sebagai manusia. Mangga ibu-ibu untuk dinyalakan kameranya. Oke. Oh. Saya hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya Bu. Ya. Sarangnya ya. Oke, request dari Bu Salma katanya. Sarangnya. Bentar, saya save dulu fotonya. Oke, selanjutnya sarangnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Ibu-ibu dan Bapak yang telah
menyempatkan hadir untuk kegiatan siang hari ini. Selanjutnya adalah doa penutup. Mari kita tutup acara kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk waktu yang telah Ibu Bapak luangkan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.